Mereka yang punya sio kambing tahun ini hanya beban lebih berat dari biasanya. Banyak beban yang harus ditanggung lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Family memasuki Auto 2000 juga selalu mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Langkah pertama adalah kita diwajibkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Suhu tubuh saya adalah 36,1, jadi boleh masuk karena batasnya adalah di 38. Dan yang langkah kedua adalah kita harus menggunakan yang namanya hand sanitizer. Dan ini untuk menjaga agar kita juga bisa terbebas dari virus COVID-19. Auto 2000 juga menerapkan social distancing. Seperti Auto Family bisa lihat bahwa setiap tempat duduk diberikan berjarak, dan juga ada marking tanda silang di mana artinya adalah tempat duduk tersebut tidak boleh diduduki. Auto 2000 juga menerapkan pengisian kapasitas 25% dari luas lokasi yang tersedia dan terbukti tidak ada kerumunan. Ngopi Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Yes, benar sekali. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai. Apa kabar Auto Family? Semoga dalam keadaan baik-baik dan juga sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Lenatan. Senang sekali bisa menemani para Auto Family tentunya dalam acara Ngopi 2000. Dan ini adalah ngobrol virtual santai bareng Auto Family. Kali ini di Ngopi 2000 yaitu ngobrol virtual bareng Auto Family, kita juga memiliki satu tema. Nah, apakah temanya? Yang pasti ngobrol santai menghadapi 2021 bersama Bapak Heri Kusrianto dan Bapak Ivan P. Sadik. Nah, beliau adalah selaku dari Chief Operation Officer Auto 2000 dan ini menjadi sangat spesial karena beliau menjadi tuan rumah dan akan bersama-sama menemani saya dan juga Auto Family sekalian. Langsung saja kita sapa, ini dia Bapak Ivan P. Sadik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Lenatan. Pak Ivan. Kabar baik selalu. Halo Auto Family, bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja. Hari ini kita pastinya akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru dari Pak Heri Kusrianto. Sebagai seorang ahli metafisika, Pak Heri Kusrianto akan memberikan masukan dan wawasan baru yang membuat obrolan kita hari ini semakin asik dan menarik. Untuk Auto Family, simak hingga akhir acara ya. Yes, betul sekali Bapak, karena narasumber kita kali ini sangat luar biasa sekali gitu, karena bicara mengenai ahli metafisika. Karena beliau juga memang banyak sekali melakukan pengajaran, melakukan seminar, dan yang pasti juga merilis buku. Salah satu buku yang menjadi bestseller adalah Peluang Kaya dari Tanggal Lahir. Dan yang pasti hari ini kita juga akan bertanya mengenai bagaimana sih kita harus menghadapi di tahun 2021. Yang pasti mungkin Auto Family juga sudah siap ya, karena hari ini tema kita adalah ngobrol santai menghadapi 2021 bersama dengan Heri Kusrianto dan Bapak Ivan P. Sadik. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Heri Kusrianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Heri. Apa kabar? Silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ya, hari ini kita sudah bersama-sama, yang pasti sudah ada tuan rumah Pak Ivan yang akan menemani, dan juga Bapak kalau mau bertanya silakan langsung juga ya Pak ya. Iya, terima kasih. Iya, oke. Mungkin saya juga mewakili dari Auto Family untuk bertanya. Pak Heri, mungkin kita pengen tahu nih sebelum bicara lebih jauh gitu ya, metafisika itu apa sih Pak?
Singkatnya aja dalam bahasa awam, metafisika itu sebenarnya mempelajari apa yang terjadi atau alasan terjadinya sebuah realita di dalam kehidupan. Gitu, Lena. Gitu Pak Ivan. Jadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini ada latar belakangnya. Kenapa? Nah itu yang dipelajari di dalam metafisika. Oh, Bisa dilihat, dihitung, Bisa dihitung, dilihat tidak, diperkirakan, karena ya energi Pak Ivan, karena kita tahu seperti kita tahu angin, tapi kita tidak bisa melihat angin, kita tahu gravitasi, tapi kita tidak bisa melihat gravitasi, seperti itu. apa perbedaannya dengan kayak primbon atau ramalan-ramalan yang lain gitu Pak, atau feng shui? Metafisika sebetulnya ilmu yang luas, yang menaungi tadi yang dikatakan mengenai ramalan, mengenai juga primbon dan feng shui dan sebagainya. Jadi cakupan luasnya adalah metafisika. Oke. Seperti itu. Ya, kalau kita misalnya mau bicara mengenai apa yang dihadapi sebelumnya nih, tahun 2020, pandemi juga terjadi gitu ya Pak. Ini mungkin ada kolerasi yang bisa kita lihat juga dalam metafisika. Iya, benar sekali yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa tiba-tiba terjadi seperti yang kita alami sekarang ya Pak Ivan, seperti 2020 dan juga kita memasuki 2021, keadaannya masih tetap sama, bahwa dunia dilanda sebuah tanda kutip musibah. Di dalam metafisika itu kita mengenal namanya periode. Periode itu setiap 20 tahun sekali. Jadi setiap 20 tahun berganti periode. Kita sekarang berada di periode 8, ya dengan angka lebih mudah. 8 itu mencerminkan tanah, mencerminkan juga lelaki muda. Pengaruhnya apa sih yang bisa kita lihat dengan mudah adalah bahwa pemimpin-pemimpin di dunia dari 2004 sampai sekarang itu banyak didominasi oleh pria muda. Pak Ivan mungkin dan Lena pernah mendengar di 2 minggu atau 2 minggu yang lalu kita mendengar ada namanya Great Conjunction tanggal 21 Desember di mana ada planet Jupiter, ada planet Saturnus itu berada satu garis dengan bumi. Itu menandakan bahwa kita di dalam masa transisi fase kita akan pindah ke periode 9. Periode 9 itu apa sih? Periode 9 itu adalah periode api. Maksudnya adalah bahwa periode api sudah berubah nih, yang tadinya tanah jadi api. Api adalah bicara mengenai listrik, mengenai wifi, mengenai virtual. Sepertipun kita sekarang mengadakan satu pertemuan atau kita dalam sebuah seminar tapi dilakukan secara virtual. Periode 9 juga bercerita tentang wanita. Wanita itu makanya kita lihat bahwa kemenangan Joe Biden di Amerika itu bisa ditunjang karena wakilnya adalah seorang wanita, Kamala Harris, yang saya yakini bahwa Kamala Harris will be the next president dari Amerika karena seorang wanita. Jadi periode 9 adalah memiliki sebuah peluang bagi wanita seperti Lena Tan untuk menjadi pemimpin juga. Kita sedang menuju ke periode api, sedangkan yang kita alami 2 tahun terakhir, 2020, 2021 adalah tahun-tahun air. Jadi kontradiktif antara api yang kita sedang menuju periode 9 yang akan dimulai 2004 bulan Februari, sedangkan tahun yang kita lalui ini adalah tahun air, di mana air ini dengan api kontradiktif. Makanya terjadi sebuah kekacauan di dalam perhitungan metafisik. Latar belakangnya seperti itu. Jadi COVID-19 ini juga sebagai salah satu fenomena untuk mendekatkan kita ke periode 9. Jadi sekarang semuanya kita belanja pun termasuk emak-emak yang nggak biasa dengan menggunakan virtual, online mau nggak mau sekarang harus bisa online. Melihat ada pergantian, berarti pandemi di tahun 2021 ini bisa dikatakan akan segera berhenti atau bagaimana Pak? Kalau dari perhitungan metafisika, kita tahu bahwa tahun 2021 ini bahwa virus masih tetap ada. Dan bisa juga bukan virus yang sama, tapi virus yang baru, tapi bisa juga satu strain yang baru, atau bahkan virus yang baru sama sekali. Di samping mungkin ada second wave dan sebagainya. Jadi dia tetap melekat di tahun 2021. Oh, masih tetap ada melekat. tantangan yang harus kita lewatin ya. Benar ini semua. Pak. Iya. Tahun ini adalah kerbau logam. Jadi kalau kita amati tahun kemarin 2020 Pak Ivan itu adalah tahun tikus logam. Tikus logam. Jadi tahun yang 2021 adalah tahun kerbau logam. Jadi selalu 2 kali karena ada yang dan yin logamnya. Jadi logam yin. Tahun kerbau logam kali ini unsur yang mencuat, yang menonjol adalah logam itu sendiri. Logam adalah Lena mencerminkan tentang paru-paru,
mencerminkan tentang eloquence atau pembicaraan. Jadi salah satu message atau pesan di 2021, hati-hati berbicara karena bisa disalah tafsirkan banyak dalam berbagai hal. Silent is golden. Tapi balik lagi nih ya Pak, kenapa sih simbol itu selalu digambarkan atau contohnya itu selalu binatang. Misalnya tahun lalu adalah tikus. Nah katanya tikus itu bakal jadi penakut gitu kan. Dan kali ini adalah kerbau, berarti kita harus lebih kerja keras. Atau kita mungkin harus lebih kuat, lebih kokoh. Itu benar gak sih Pak ada sangkut pautnya dengan binatang-binatang yang menjadi simbol? Ya, banyak pandangan yang berbeda dari berbagai kalangan, ya termasuk teman-teman juga banyak yang menyimpulkan tentang setiap tahun demikian. Tapi kalau dari saya berbeda, karena bicara mengenai tikus, bicara mengenai kerbau, tidak ada hubungan harfiah dengan binatangnya. Bahwa tikus yang dimaksud adalah air sebetulnya. Contains atau memiliki air, energi air 100%. Kalau bicara mengenai kerbau, kita bicara mengenai unsur tanah yin, air yin, dan logam yin. Bingung kan? Ada 3 unsur itu dibungkus saja jadi kerbau. Nah sebetulnya itu biasanya ada presentasinya juga ya Pak ya? Iya, ada presentasinya, betul. Mainly utamanya adalah unsur tanah. Tanah adalah sekali lagi tadi adalah virus. Nah, berarti tahun ini tetap masalah utama pembicaraan masih tetap mengenai virus. Nah, kalau dari Pak Ivan tahu kan ya masalah ciong gitu, ngerti gak sih Pak? Kayak clash gitu, katanya ini sama Sering si ini nggak dengar. boleh gitu. Ya, Misalnya dan kambing sama kerbau clash gitu. Itu bener gak sih Pak? Ya, memang kalau di dalam secara tradisional kita mengatakan ada yang namanya ciong atau clash. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang ramalan tahun ini 2021, tahun kerbau, dikatakan orang yang punya sionya kambing itu adalah ciong. Ya, ciong itu apa sih? Ciong bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena ciong atau clash di dalam metafisika sendiri itu artinya hanya clash antara tahun dan tahun. Tahun kelahiran saya misalnya dengan tahun yang datang, tahun kerbau. Efeknya apa? Efeknya cuma satu, bahwa kita tidak bisa menyimpan uang di tahun itu atau tahun itu boros. Tahun 2021 kerbau dan kambing ada extra punishment, namanya tanda kutip itu di dalam metafisik, dikatakan bahwa mereka yang punya sio kambing tahun ini hanya beban lebih berat dari biasanya. Banyak beban yang harus ditanggung lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. kan ada cara yang buat nolak bala, kemudian ada buat menghilangkan ciongnya. Atau menghindari gitu Bisa ya kan Pak itu ya? kan ya? Itu bisa Bisa, nggak sih? bisa. Pak Heri Pak bisa Ivan. advice kan? Mungkin Bisa, kan? bisa Pak Ivan. Justru dalam metafisik yang saya sampaikan adalah bahwa menolak bala, menolak problem adalah dengan mindset dan pikiran kita sendiri cukup, dan itu jauh lebih efektif. Bisnis di tahun 2001 yang akan berkembang tuh apa ya Pak? Bagaimana dengan otomotif atau juga dengan bisnis yang lainnya? Begini, Lena, bahwa tahun 2021 ini kurang lebih kondisinya 11-12 dengan 2020. Walaupun di 2021 menunjukkan yang lebih baik daripada 2020. Bisnis apa sih yang bagus? Tidak penting bisnisnya apa. Kalau secara general, tahun 2021 dijelaskan di dalam metafisik, better to be the host than the guest. Artinya adalah kita lebih baik menjadi sebuah host daripada kita menjadi sebuah guest, attacker. Artinya adalah bahwa di tahun ini tidak disarankan Lena dan Pak Ivan untuk kita memulai suatu bisnis yang baru. Dan itu hanya kita tingkatkan lagi kualitas dan networking dan sebagainya. Itu yang disarankan 2021 dari metafisika. Oke, untuk bisnis itu sendiri makanya tadi selalu dikatakan adalah yang berunsur api yang atau listrik. Nah, salah satu yang udah dilakukan oleh Auto 2000 sendiri udah benar ya. Benar. Melakukan segala Kontrak. sesuatunya melalui virtual untuk Yes. bisa menyapa dari Auto Family. Luar biasa. Ya, Benar. jadi memiliki hubungan yang lebih dekat lagi gitu ya. Benar sekali. Oke, kalau misalnya kita mau memilih kendaraan, ini juga ada nggak sih dalam metafisikanya Pak? Kalau dari metafisika memang tidak menggambarkan bagaimana sih memilih kendaraan yang baik. Ambil contoh saya sendiri ya. Saya kalau ingin membeli sebuah mobil, saya percayakan saja kepada Auto 2000. Kenapa jadi? Saya mohon maaf ya, Pak. Itu apa yang saya alami, yang saya harus telling the truth. Karena saya percaya ya sudah pada expertnya, oke? Nah, dari metafisika adalah begitu setiap mobil yang sudah dikirim ke saya yang saya beli. Nah, inilah konteks metafisika apa yang saya lakukan. Begitu mobil sampai di rumah saya masuk ke dalam, Pak Ivan, saya katakan sejak mobil ini datang,
saya menjadi sangat beruntung dan rezeki saya selalu bertambah. Saya bikin satu interrelationship antara pikiran saya, mindset saya dengan mobil yang datang di rumah saya. Jadi setiap kali saya melihat mobil ini, Toyota baru, ini dia. Luck saya akan increase. Jadi saya punya hoki, saya punya keberuntungan akan bertambah. Dan ini penting untuk melatih mindset kita, untuk kita benar-benar menjadi seorang yang beruntung. Oke. Selalu berpikirnya Positif ya Positif. Pak ya? iya, Benar. dan selalu melihat sesuatunya dengan baik. Ya. Dan ada harapan yang kedepannya lebih bagus lagi juga. Dasarnya adalah begini, bahwa di dalam pikiran kita terdiri dari dua. Ada yang namanya conscious mind, alam sadar kita, dan subconscious mind, alam tidak sadar kita. Nah, apa yang terjadi adalah kalau kita membiasakan diri kita dengan conscious mind, dengan alam sadar kita selalu berpikiran tentang keburukan, maka itu lama-lama akan tercatat di dalam subconscious mind. Apa yang tercatat di dalam subconscious mind kita, itulah menjadi kenyataan realita hidup kita. Nah, itu adalah metafisik. Dalam juga menghadapi tahun 2021 ini, pertama yang kita perlukan adalah conscious mind kita selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, apapun kondisinya 2021, apapun persaingan yang harus kita hadapi, kita selalu tampil sebagai pemenang karena kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Dan itu sebenarnya harus saling kita sampaikan ke satu dengan yang lain untuk menjadi sebuah kekuatan di dalam metafisika, dalam sebuah kekuatan alam sadar kita dan alam bawah tidak sadar kita. Ya Pak, kembali lagi nih, tadi kan sudah diajarkan ya, ini satu pegangan luar biasa dalam menghadapi tahun 2021, di mana pemikiran mindsetnya kita tuh harus positif gitu. Ya. Segala sesuatu mengucapkannya juga kata-katanya positif. Nah, mungkin ada tips-tips lain agar kita bisa menjaga kesehatan, terus juga menambah keberuntungan, dan kita bisa melewati tahun 2021 ini menjadi pemenang. Ya. Jadi benar, Pak Ivan dan Lena tadi sudah saya sampaikan mengenai yang pertama adalah bahwa keberuntungan itu datang dari pikiran kita sendiri. Jadi yang positive thinking, afirmasi bahwa kita adalah orang sukses dan beruntung. Itu yang pertama, bahwa kita menerima keadaan bahwa keadaan kita terbaik di tahun 2021. Hal yang kedua dari metafisik yang bisa disarankan adalah demikian. Bahwa beberapa waktu yang lalu kita mendengar satu berita yang cukup santer, dikatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dalam menangani COVID dan krisis ekonomi dunia. Kita tahu bahwa Indonesia tentu dari astrologinya memiliki unsurnya tanah dan api banyak, itu yang dibutuhkan. Kata apinya itu sangat penting, tapi di sisi lain bahwa letak Indonesia itu ada di selatan dari Khatulistiwa atau di bagian selatan dari globe dari bola dunia ini. Di dalam metafisika juga kita kenal yang namanya Tai Chi. Tai Chi itu adalah bahwa setiap satu satuan massa itu memiliki satu kekuatan yang sama. Maksudnya adalah demikian. Kalau Indonesia dalam skala dunia, tapi di rumah kita atau di kantor kita, itu dalam skala yang lebih kecil, dan posisi selatan di rumah kita adalah posisi yang terbaik. Selama masa pandemi, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Jadi saya katakan, Pak Ivan dan Lena, bahwa untuk di rumah, kalau kita bisa tinggal, kita menggunakan sektor selatan dari rumah kita is the fire. Apa artinya? Sektor itulah sektor void atau sektor yang memberikan energi-energi yang baik yang kita butuhkan untuk mengatasi tahun 2021. Yang tadi saya sampaikan adalah merupakan sebuah keberuntungan bumi namanya. Yang terakhir saya sampaikan adalah keberuntungan langit. Kita juga menyiapkan tanggal-tanggal yang tanda kutip sakti adalah bahwa kita menyediakan satu good timing, kita harus melakukan segala sesuatu yang penting di timing yang sangat tepat dan penting. Nah, ini nanti kita akan sampaikan juga kepada Auto Family, tanggal-tanggalnya, jam-jamnya jam berapa sih, memang tidak banyak, tapi boleh dikatakan selama ini sudah terbukti akurasinya bahwa apa yang kita launching itu membuahkan hasil yang sangat baik. Jadi waktu-waktu tersebut, timing itu juga bisa dipergunakan kita buat launching produk kita bisa juga buat termasuk melakukan aktivitas yang penting demi suksesnya kita di tahun 2021. Nah, ini yang saya sampaikan dari sisi metafisika. Wow, ini perbincangannya sangat luar biasa dan sangat amat bermanfaat sekali gitu. Kita mendapatkan guidance di mana yang pertama adalah kita juga memang harus berpikiran positif, bagaimana kita juga harus punya jiwa pemenangnya terlebih dahulu sebelum kita melangkah memasuki di tahun 2021 ini.
Jadi saya yakin banget untuk para Auto Family harus mulai menjadi kuat dan memang udah mindsetnya adalah pemenang, 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 dan pemenang. Kita pasti akan menjadi pemenang di tahun 2021 ini. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Heri untuk waktunya, untuk sharingnya. Ini benar-benar sangat luar biasa, menjadi pegangan juga kesemangatan kita menjalani tahun 2021. Sama-sama, Lena. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih. Sukses kita di tahun 2021 ini sebagai pemenang. Amin. Amin. Yang pasti terima kasih juga untuk Pak Ivan sebagai tuan rumah sudah memberikan kita waktu, tempat, sehingga kita juga boleh mengadakan talk show seperti ini dan juga bisa memberikan manfaat lebih untuk para Auto Family. Terima kasih juga buat Lenatan yang udah membawa acara ini dengan baik. Akhir kata, saya Lenatan mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan jangan lupa ya, saya terus mengingatkan untuk like, comment, subscribe, yaitu ke YouTube channel dari Auto 2000 ID. Dan juga nyalakan loncengnya nih untuk yang ingin mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Ya udah, salam terakhir saya, tetap positif. Stay healthy, bravo Auto 2000.